Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Kembali bersama Ustadz pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ustadz ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, tetaplah bersabar, dan semoga pandemi ini cepat berlangsung agar kita cepat kembali untuk bertatap muka belajar seperti biasanya di sekolah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Ustadz ingin sampaikan pada minggu depan insya Allah kita akan meet. Oleh daripada itu, Ustadz menghimbau kepada seluruh anak-anak Ustadz, silahkan belajar yang rajin, dibaca kembali bukunya, dibaca kembali materinya, dipahami kembali dan dihafal yang memang butuh dihafal. Semoga nanti pada MIT bisa menjawab semua soal yang Ustadz berikan. Tentunya tetap pada 3 bab yang Ustadz ajarkan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yang pelajaran ketiga dengan judul Aku Anak Soleh. Dan materi sekarang yang C, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Apa itu hormat? Apa itu patuh? Hormat itu menghargai, sopan. Patuh itu menurut. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua dan kepada guru. Orang tua sangat besar jasanya bagi anak. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan dan mempertaruhkan nyawanya. Seorang ibu, coba nih anak-anak Ustadz bayangkan coba. Ibu kita itu, ibu anak-anak Ustadz nih, mengandung anak-anak ini 9 bulan. Wahnan ala wahnin. Capek dia mengandung kita. Susah payah dia menjaga kita. Pas kecil kita lahir, kita dirawat oleh mereka. Makan disuapin sama ayah dan ibu kita, terutama ibu kita. Bapak pagi kerja, pulang sore, bahkan pulangnya malam. Untuk apa coba? Untuk supaya anak-anak Ustadz bisa jajan, supaya bisa bayar sekolah anak-anak semuanya. Begitulah perjuangan orang tua. Luar biasa. Guru, kalau orang tua membesarkan dari kecil sampai besar, merawat anak-anak Ustadz dari kecil sampai besar, guru memberi ilmu pengetahuan. Dari yang anak Ustadz belum bisa membaca, gara-gara dulu di kelas 1 ketemu sama bunda-bundanya, baik yang bunda email atau bunda Tini atau bunda Devi atau bunda Ani, ketemu dengan mereka, akhirnya anak-anak Ustadz bisa membaca. Yang dulunya nggak bisa menghitung, sekarang bisa menghitung. Yang dulunya buta warna, sekarang sudah tahu warna. Masya Allah, itu adalah berkat guru-guru semuanya. Oleh daripada itu, seharusnya anak-anak Ustadz, kita semuanya harus hormat kepada orang tua, harus sopan kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua, begitupun juga kepada guru. Ingat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Tapi jangan pula anak-anak Ustadz nih, mentang-mentang Ustadz bilang surga di telapak kaki ibu, nanti bilang sama ibunya, Bu, saya mau lihat di bawah telapak kaki ibu, mau lihat surga. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya surga di bawah telapak kaki ibu adalah dimana ketika kita bisa berbakti kepada ibu kita, bisa berbakti kepada ayah kita, kita tidak menyakiti hati mereka, bahkan anak-anak Ustadz bisa membuat mereka bahagia, membuat mereka senang. Pada dasarnya anak-anak Ustadz layak untuk mendapatkan surga. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita marah sama kita, Allah juga marah sama kita. Kalau orang tua kita nih senang sama kita nih anak-anak Ustadz semuanya, maka Allah juga senang sama kita. Karena senang dan bencinya Allah itu tergantung senang dan bencinya kedua orang tua kepada kita. Kepada guru, barang siapa yang tidak hormat sama gurunya, maka dia tidak dapat keberkahan ilmu. Mungkin anak-anak Ustadz paham menghitung itu berapa, membaca lancar, menjawab ujian dapat, tapi anak-anak Ustadz tidak dapat barokahnya, tidak jadi apa-apa, karena tidak menghargai dan tidak sopan kepada gurunya.
Coba lihat pada gambar-gambar di bawah ini gambar tentang bagaimana menghormati orang tua dan menghormati guru. Gambar 3.9, mengambilkan air minum untuk orang tuanya. Anak-anak Ustadz, kalau bapaknya pulang kerja, ibunya kan sibuk. Ya udah, anak-anak Ustadz aja yang ambilin air kasih buat bapaknya. Gitu. 3.10, meminta izin kepada orang tua jika hendak keluar rumah merupakan sikap patuh dan hormat. Mau main layang-layang, izin sama bapak sama ibunya. Bilang, "Bu, izin ya mau keluar, mau pergi main layang-layang. Jangan pula berbohong." Kan kemarin udah dibahas sebelumnya, tidak boleh berbohong. Contoh hormat kepada guru, mendengarkan guru saat mengajar di kelas. Ketika guru menerangkan, itu didengarkan, jangan ribut. Ini pas Ustadz ngajar di kelas, Ustadz ngajar di depan, di belakang macam pasar jualan ikan. Itu tak boleh, itu tak hormat sama guru namanya. Nanti sakit hati gurunya. Kalau gurunya sakit hati, nanti anak-anak Ustadz tidak dapat berkah dari ilmunya. Gambar titik 3.12, melaksanakan perintah guru merupakan contoh sikap patuh kepada guru. Kata gurunya, hapus papan tulis, hapus ke depan. Kerjain tugasnya, dikerjain. Jangan bolos sekolahnya, jangan bolos. Itu adalah perilaku yang baik. Ustadz menghimbau kembali, marilah anak-anak Ustadz pun juga kita hormati kepada kedua orang tua kita. Kita hormati kepada guru-guru kita. Kita harus sopan, beradab, sopan santun dan patuh kepada orang tua dan guru-guru kita. Seterusnya yang D, yang keempat, santun dan menghargai teman. Sikap santun merupakan perilaku yang halus, baik ketika bersikap, ketika berbicara kepada sesama temannya. Jangan pernah menyakiti hati temannya, jangan pernah menyinggung temannya, jangan pernah memukul temannya. Berbicara sopan dan tidak berteriak. Kalau sama teman tuh sopan ngomongnya. Misalkan ditanya, kamu mau kemana? Ini tidak. Kamu kemana? Itu marahin orang namanya. Tidak boleh ya Ustaz ya. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Bersikap ramah pada teman. Meminta maaf jika bersalah. Tidak mengganggu teman orang lain. Nih lihat gambarnya. 3.13, mendengarkan dan menerima pendapat saat berdiskusi dengan teman. Ketika berdiskusi, dengarkan temannya. Ketika temannya mengajukan sebuah pendapat, diterima pendapatnya. 3.14, berbicara kepada teman dengan santun dan tidak memaksakan kehendak merupakan contoh sikap terpuji. Tidak egois, itu adalah salah satu sikap terpuji. Insya Allah kalau anak Ustadz bisa jujur, bisa amanah, bisa hormat dan berbakti, serta patuh kepada kedua orang tua dan gurunya, serta sopan santun kepada temannya, maka anak Ustadz bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Ustadz doakan anak-anak Ustadz semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk tugas pada hari ini adalah mengerjakan soal yang Soal yang pada halaman 40 1 sampai 5. Saya ulangi, tugas pada minggu ini adalah mengerjakan soal yang pada halaman 40 1 sampai 5. Dikerjakan mulai sekarang, terakhir besok siang. Besok siang pada jam 12 berakhirnya pengumpulan tugas, serta Ustadz akan tutup kembali grupnya demi kenyamanan bersama. Ustadz kira cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan tentunya bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.